Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam acara kajian Mutiara Sholihah pada hari ini dengan tema wudhu bagi perempuan yang bermake up dan cara bersuci ketika berpergian. Tak lupa salam serta salam selalu kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang penegak pilar agama rahmatan lil alamin. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di acara Mutiara Sholihah yang merupakan kajian rutin setiap hari Jumat. Dan sebelumnya, perkenalkan saya, Aulia Fidajianati yang akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Jadi, materi kita kali ini adalah Ibu Dhamiratul Firdaus. Monggo untuk Ning Dhamiratul Firdaus dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita dipertemukan lagi dalam edisi tema cara wudhu bagi perempuan yang bermake up dan tata cara bersuci ketika keputihan dan bepergian. Ini saya tambahin keputihan karena kemarin saya bertanya kepada Bu Adatul yang bepergian ini sudah pernah saya singgung, tapi nanti tetap akan saya singgung lagi. Yang saya hormati ibu dosen, para ibu dosen, dan para staf yang sudah hadir, mbak-mbak mahasiswa, mbak-mbak mahasiswi yang selalu istiqomah dalam kajian Mutiara Sholihah ini, saya ucapkan terima kasih. Dan pada kali ini mungkin tema yang receh ya kalau kita ngapain sih bahas cara wudhu bagi perempuan yang bermake up, kan ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata sekedap kayaknya saya tutup pintu kamar dulu ya karena ada suara dari luar. Ya punten, karena depan rumah pas itu masjid dan waktunya jamaah. Ini bisa langsung dimulai nggih Mbak Aulia? Mbak Aulia bukan tadi moderatornya. Oh, nggih nih. Sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Kita membahas tentang tata cara wudhunya perempuan yang bermake up. Monggo Mbak di next slide. Nah, kalau kita sebagai perempuan ini kan selalu suka atau memang ingin selalu terlihat cantik dalam berbagai situasi. Jadi sehingga kadang kehidupan perempuan itu tidak bisa lepas dari yang namanya make up. Entah itu ngajar, terus kemudian sekolah, atau keluar kemanapun. Bahkan saat sholat pun ya kadang kita tidak bisa lepas dari yang namanya berhias. Nah, kemudian tibalah saat sholat ketika kita sedang full make up. Itu lalu bagaimana? Apakah langsung berwudu saja atau ada beberapa ritual yang harus kita lakukan? Nah, di sini
Di sini disebutkan wailul lil aqabi minan nari asbihul wudu, membasahi badan, celaka atau lembah wail. Maksudnya lembah wail itu neraka jahanam ya. Kamu masuk ke neraka jahanam bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudhu. Maka sempurnakanlah wudhu kalian. Maksudnya di sini ya membasahi badan yang tergolong anggota wudhu saat berwudhu itu adalah sebuah kewajiban, tidak terkecuali sama sekali. Jadi kalau muka, wajah itu kan termasuk anggota wudhu. Muka, tangan, kaki, itu kan termasuk anggota wudhu. Maka dia harus dibasuh secara keseluruhan. Tidak boleh anggota wudhu itu harus dibasuh secara keseluruhan. Tidak boleh sampai ada yang tertinggal sedikit pun. Nah, kemudian kalau kita melihat yang namanya make up ini akan terbagi menjadi dua kategori. Ada dua karakteristik make up. Yang pertama adalah memiliki ketebalan atau lapisan baru. Ini seperti make up yang waterproof. Make up waterproof ini adalah jenis make up yang tahan atau anti air. Jadi untuk membersihkannya itu nggak bisa hanya dibilas dengan air. Itu tidak bisa. Harus dengan misalnya make up cleanser atau micellar water atau pakai tisu basah. Ini Mbak juga pasti sudah sangat tahu ya. Kan ada ya Mbak, ada eyeliner yang memang itu tidak bisa terhapus hanya dengan air. Atau make up yang digosok-gosok pun tidak bisa hilang kecuali memakai cleanser seperti itu. Ini make up jenis pertama. Jadi ada misal, sebentar, Laya bangun. Saya kasihkan ibu saya bentar. Ya Allah, ngapunten bayinya menangis. Oke, kita lanjut ya. Untuk make up pertama ini memiliki ketebalan dan membentuk lapisan baru, yakni make up yang waterproof. Make up waterproof ini adalah jenis make up yang tahan atau anti air. Maka make up tersebut tidak akan hilang jika hanya dibilas dengan air. Bahkan kadang digosok-gosok pakai air saja pun tidak bisa hilang kecuali dengan memakai cleanser terlebih dahulu. Nah, misalnya ada foundation, terus eyeliner, lip cream yang matte itu biasanya dia waterproof. Yang kalau kita minum biasanya pakai sedotan dia nggak nempel, itu adalah lip cream yang matte. Maskara dan lain sebagainya. Make up jenis ini harus dihilangkan dulu ya sebelum berwudu. Mungkin dengan cara menggosokkan tangan pada wajah yang terkena make up dengan tisu basah atau membasahi kapas dengan make up remover atau micellar water. Karena membasuh dengan air saja ini tidak akan cukup untuk menghilangkan lapisan make up yang waterproof. Kemudian jenis makeup ini jelas bisa menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Sehingga lapisan tersebut memang harus dihilangkan terlebih dahulu hingga bersih sempurna. Tidak boleh ada tertinggal sedikit pun, barulah kita bisa membasuh wajah dengan air wudhu. Jadi sebelum kita berwudhu dengan air, makeup waterproof itu memang harus dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih.
Jadi yang di apa sih ini, bulu mata itu juga harus sampai bersih, sampai hilang. Karena kalau pakai maskara yang waterproof itu memang kadang sulit untuk menghilangkannya. Air tidak bisa menghilangkan jenis maskara yang waterproof. Jadi memang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan makeup remover gitu, nggih. Itu jenis makeup pertama. Monggo next. Kemudian ada makeup kedua. Jenis makeup kedua ini tidak membentuk lapisan baru, namun hanya bekas yang dapat hilang dan menyerap air dengan mudah. Seperti halnya skincare ya, semacam essence, toner, moisturizer itu memang tidak membentuk lapisan baru karena dia itu teksturnya cair. Seperti air ada yang memang agak kental, yang berjenis kental maupun encer, lalu penggunaannya hanya ditap-tap pada wajah saja sehingga tidak membentuk lapisan baru. Maka ini tidak wajib dibersihkan terlebih dahulu, ya. Ini sebenarnya tidak wajib dibersihkan terlebih dahulu, jadi bisa langsung melaksanakan wudhu, langsung mengambil wudhu. Atau kecuali keberadaan make up yang tipis tadi dapat bercampur dan merubah sifat air. Kalau memang itu terjadi, maka juga wajib dibersihkan dulu sebelum berwudu. Gitu, nggih. Karena memang ada tipe-tipe ini, kalau kita bahas ini yang kedua ini jenisnya adalah skincare. Skincare itu kan cair bentuknya. Dia tidak membentuk lapisan baru seperti halnya jenis make up yang pertama. Jadi dia bisa bersatu dengan air, bisa hilang juga dengan air, dengan pemakaian air yang agak banyak, memang agak banyak. Nah, namun kalau keberadaan make up tadi dapat bercampur dan merubah sifat air, artinya dengan kita wudhu, kita bisa merasakan masih licin-licin, masih licin-licin. Nah, itu merubah sifat air artinya air itu nanti berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau rasa mungkin kita nggak akan mencoba merasakan. Jadi misal dari baunya, loh kok bau skincare misalnya. Berarti ini make up tersebut dapat merubah sifat air. Jadi sebaiknya seperti halnya make up yang tipe pertama. Sebelum wudhu, bersihkan dulu. Dengan air mungkin cukup. Kalau skincare itu kan dengan air digosok-gosokkan itu sudah cukup, tidak perlu pakai micellar water-nya. Jadi sebelum melakukan wudhu harus dibersihkan dulu skincare tadi. Eman-eman ya. Ya tapi gimana kalau nggak sah sholatnya? Artinya ya kita harus merelakan itu. Makanya pakai skincare-nya setelah sholat saja, setelah sholat isya gitu kan. Nanti wudhu lagi ketika mungkin sholat tahajud atau sholat subuh. Itu insya Allah sudah meresap ke dalam pori-pori kulit, tenang saja. Nah, di sini juga Imam Ibnu Hajar menegaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma taghayyuran darran aw jurmun kasifun yamna'u usul lahu lil basyarah. Hendaklah pada anggota tubuh tidak ada sesuatu yang dapat mengubah air dengan perubahan yang berpengaruh pada sifat air, atau sesuatu yang tebal yang mencegah sampainya air pada kulit. Nah, dari ibarat di Tuhfatul Muhtaj tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ada benda-benda cair yang bisa merubah air sehingga ketika air tersebut tagoyur itu berubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu. Seperti halnya air kelapa jika dicampur dengan air yang tohir mutohir atau suci mensucikan, lalu kemudian air tersebut berubah warna, rasa, dan bau, maka tidak dapat digunakan untuk berwudu.
Sama halnya dengan skincare, jika dapat mengubah warna, rasa, dan bau air, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudu. Nah, kesimpulan di sini adalah bagaimana Islam itu juga sangat mengatur hal-hal kecil, termasuk bagaimana cara wudhu bagi perempuan yang setiap hari harus memakai make up, misalnya yang bekerja di mall misalnya. Ini kan harus full make up nih. Lalu bagaimanakah jika kita bekerja yang mengharuskan kita harus bermake up setiap saat? Ya, di samping tetap harus membersihkan make up setiap kita akan berwudu, Islam juga memberikan kita solusi untuk tampil dengan make up yang natural dan tidak berlebihan dalam keseharian kita, sehingga tidak perlu effort lebih untuk menghapusnya. Dan ketika kita harus touch up lagi, tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi cukup make up tipis-tipis saja. Dan gunakan, kalau bisa gunakan make up yang tidak waterproof agar tidak ngoyo untuk membersihkan make up tersebut. Nah, dengan materi ini tadi ya, jadi ada 2 karakteristik make up yang memang tidak bisa dihapus dengan air, dan ada make up atau kita sebutnya skincare yang bisa dihapus dengan air. Nah, keduanya ini sama-sama harus bersih terlebih dahulu sebelum berwudu. Karena kalau pas wudhu langsung misalkan menghilangkan skincare itu, ini akan memerlukan banyak basuhan atau malah membuang-buang air. Jadi sebelum berwudhu ya hapus dulu skincare-nya. Nah, untuk masalah hal-hal kalau dalam bahasa kita biasanya kita sebut mawani usholah atau yang menghalangi sholat, itu selain hadas itu juga seperti make up, body lotion, tip X, spidol itu kalau kita sholat, kalau kita mau wudhu itu juga harus dihapus terlebih dahulu karena body lotion itu juga dapat merubah sifat air, merubah sifat air, warna, rasa, dan juga baunya. Jadi kalau yang mau wudhu harus membersihkan dulu body lotionnya. Terus selain itu ya bekas tip X, bekas tipe yang putih itu atau cat misalnya itu juga tidak boleh tidak boleh sampai di bawah wudhu. Artinya sebelum berwudhu itu harus clear, harus bersih terlebih dahulu agar tidak menghalangi sampainya air pada anggota wudhu, atau memakai kutek yang waterproof ya, semacam inglo semacam kutek yang memang dia ada lapisan baru. Itu kemarin banyak juga diklaim kutek halalnya itu dari mana, katanya bisa menyerap air, tapi yang saya ketahui kalau ada lapisan baru, itu akan sangat lama untuk menyerap air. Jadi misalkan dia wudhu pun, misalkan menyerap, air itu akan terserap sempurna ketika mungkin dia udah selesai sholat. Jadi memang tidak boleh memakai kutek yang ada lapisan baru. Tapi kalau kutek yang kayak henna misalnya, itu kan kayak gumpalan tanah, gumpalan serbuknya, itu kan dihilangin baru dia ada bekasnya di kuku, itu yang diperbolehkan. Kalau yang ada lapisan barunya itu yang tidak diperbolehkan. Entah itu diklaim halal atau diklaim halal MUI, itu menurut saya belum mencukupi untuk menyerap air seperti itu. Jadi wajib untuk menghilangkan semua hal-hal yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Nah, selain hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan belek mata. Kalau kita mungkin bangun tidur mau sholat subuh, belek mata itu juga harus dibersihkan. Sela-sela kuku seperti ini, kalau kukunya panjang, mungkin ada yang memanjangkan kuku, terus ada kotoran di sela-selanya, itu juga wajib untuk
dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan wudhu. Agar ketika wudhu itu sudah bersih, sudah bersih, ya tinggal kita melaksanakan rukun-rukun wudhu saja, gitu. Mungkin ini yang untuk materi wudhunya perempuan yang sedang memakai makeup. Monggo Mbak, next. Ini kita lanjut membahas keputihan. Nah, hukum keputihan dan bagaimana tata cara sholatnya. Monggo next, Mbak. Untuk membahas keputihan, ini memang terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang keputihan itu najis, ada yang bilang keputihan itu tidak najis. Tapi nanti kita simak di materi ini bagaimana yang najis dan bagaimana yang tidak. Jadi keputihan atau rutubatul farji, kalau bahasa kitabnya tuh rutubatul farji adalah teles-teles di vagina, di misfi, ya teles-teles gitu. Yakni getah atau cairan yang keluar dari vagina yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Dalam ilmu kedokteran ini disebut dengan jamur kandida. Kehangatan dan kelembapan misfi merupakan lingkungan yang ideal sekali untuk tumbuh jamur. Nah, getah yang ditimbulkan keputihan ini berwarna putih kental, keruh, dan kekuning-kuningan. Biasanya gatal dan membuat misfi meradang dan luka. Kalau saya pernah menyampaikan pada ngaji saya yang kemarin itu kan cairan tuh ada 3. Ada maldi, ada mani, dan ada waldi. Kalau mani itu kan cairan ketika timbul klimaks istilahnya. Mani ini keluar ketika berhubungan badan kemudian klimaks. Nah, ini keluar cairan yang namanya mani. Kalau laki-laki sperma. Kemudian kalau maldi adalah cairan yang keluar ketika terangsang. Ini belum klimaks, masih terangsang saja maldi ini. Masih istilahnya? Ya ketika mungkin melihat video yang cur mungkin ya itu tiba-tiba basah. Nah, ini namanya Ini namanya adalah maldi, bukan mani. Kemudian waldi ini adalah cairan yang memang dia keluar ketika kita tuh kecapean. Ya, ini juga bisa, keputihan ini juga bisa dikategorikan sebagai waldi. Nah, ini keseluruhan ini adalah najis kecuali mani atau kalau laki-laki sperma. Ya. Nah, ini kita bahas keputihan. Jadi waldi itu juga keputihan itu bisa dimasukkan kategori waldi. Penyebab lainnya keputihan adalah menopause, yaitu masa yang sudah tidak keluar haid lagi, sebab dengan aktivitas keluar haid ada cairan yang selalu membasahi dinding vagina dan mempertahankan misfi tetap segar. Kemudian kalau sudah pakai KB, pil penghambat ataupun pil penyubur kehamilan, ini bisa mempunyai efek ya, mengurangi ketahanan perlindung misfi dari infeksi jamur. Akhirnya bisa tumbuh keputihan. Atau efek dari kontrasepsi dalam rahim yang memakai IUD misalnya. Stres itu juga bisa, celana yang terbuat dari kain nilon, maka disarankan kalau dalam kesehatan tuh pakai kain katun. Terus memakai celana yang ketat dan sabun bubuk pembersih atau deterjen yang mungkin ada yang alergi deterjen, ini juga bisa menjadi penyebab keputihan. Kemudian bagaimana ini menghukumi keputihan ini? Dalam nas Imam Syafi'i, hukumnya itu diperinci dengan 2 pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Romli mengatakan, jika keluar dari anggota dohir atau anggota yang wajib dibasuh saat istinja, maka hukumnya suci. Jadi kita kan kalau istinja itu duduk, ya. Memang ada duduk
di kloset atau jongkok. Nah, yang dianjurkan dalam Islam itu dengan cara jongkok, bukan duduk seperti di WC duduk gitu ya. Nah, eh, ketika kita jongkok, semua anggota dohir, artinya anggota yang bisa terlihat dengan kasat mata kita, misalkan ada orang, ya misalkan ini, misalkan saja ada orang melihat pas kita jongkok ya, misalkan ada orang melihat, oh ya yang terlihat saja itu namanya anggota dohir. Kalau yang nggak terlihat, misal sampai lubang-lubangnya, itu namanya anggota batin. Itu tidak perlu dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya anggota dohir atau anggota yang terlihat ketika orang lain melihat kita. Seperti itu. Jika keluar dari anggota dohir itu, maka hukumnya suci, tidak najis, dan tidak membatalkan wudhu. Nah, jika keluar dari area batin atau area yang tidak wajib disucikan saat istinja, atau area yang tidak kelihatan sewaktu duduk jongkok, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Nah, bagaimana kita tahu keputihan itu keluar dari anggota dohir atau anggota batin? Untuk menyikapi perbedaan pendapat ini, maka kita sebaiknya mengambil langkah ihtiyat atau langkah hati-hati. Pertimbangannya adalah perempuan mengeluarkan keputihan tidak hanya warna bening saja, namun juga kuning, keruh, bahkan hijau karena terinfeksi bakteri. Kalau sudah tidak kuning ini berarti kan pasti ada kandungan-kandungan di dalamnya. Artinya biasanya kalau warnanya tidak bening itu memang keluar dari anggota batin yang memang wajib dibasuh ya. Anggota batin adalah anggota yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Ini kalau keluar dari situ maka ya hukumnya najis. Artinya kan kalau dia sudah warna kuning atau hijau itu sudah terinfeksi atau bercampur sesuatu dari dalam. Kemudian perempuan tidak tahu dari area mana keputihan keluar, dari lubang yang mana keputihan itu keluar, dari anggota dohir atau batinkah, sehingga kita diharapkan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa keputihan itu najis, agar bisa lebih berhati-hati dalam bersuci. Jadi kita disuruh untuk mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya keputihan itu najis. Ini adalah langkah hati-hati kita dalam bersuci, karena yang namanya sholat itu memang harus hati-hati sekali menjaga kesucian agar sholat kita juga sah, karena syarat sah sholat itu sendiri adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi kalau salah satunya tidak bisa terpenuhi, tidak bisa suci, misalkan badan terdapat najis, nah itu juga tidak bisa mensahkan atau sholat kita menjadi tidak sah. Kemudian untuk tata cara sholat bagi perempuan yang keputihan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi perempuan yang selalu hadas, kalau kita menyebutnya adalah daimul hadas. Dia mengeluarkan hadas terus-menerus. Misalnya perempuan yang selalu keluar cairan terus-menerus seperti istihadah, atau keputihan yang terus-menerus, ini namanya daimul hadas. Nah, perempuan yang mengalami hal ini maka wajib melakukan rangkaian toharoh atau rangkaian bersuci sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan misfi dari najis yang keluar dengan cara cebok sampai bersih. Jadi misfinya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian menghentikan darah dengan salah satu cara. Yang pertama menyumbat dengan kapas, tapi ini tidak berlaku bagi perempuan yang sedang berpuasa, karena kalau menyumbat dengan kapas dan memasukkan kapas pada misfi ketika kita sedang berpuasa akan membatalkan puasa. Ini sama dengan memasukkan sesuatu ke lubang ya, jadi ini akan membatalkan puasa. Kalau tidak, berarti kalau sedang berpuasa, ya tidak perlu menyumbat misfi dengan kapas. Langsung saja. Cara mengikat dengan kain dengan model seperti celana pesumo, ini mirip pempes ya, dengan ikatan yang kuat.
Tidak cukup hanya sekedar menggunakan pembalut atau sejenis. Kalaupun menggunakan pembalut, ya ini ditali lagi dengan kain. Tujuannya adalah agar menekan darah, atau bagi orang yang mustahadah, menekan darah atau menekan cairan keputihan itu agar tidak keluar. Jadi memang harus ditali seperti itu. Harus ada effort seperti itu. Jika salah satu di atas tidak mencukupi, maka dua cara tersebut dilakukan. Boleh kan kedua ini kita disuruh memilih menyumbat dengan kapas atau hanya mengikat dengan kain. Nah, kalau ternyata menyumbat dengan kapas saja tidak mencukupi, maka ya kedua-duanya harus mengikat dengan kain juga. Kemudian, jika darah masih keluar setelah dua cara tersebut dilakukan, maka hukum darah tersebut dimakfu. Misalnya tembus sampai bagian luar penyumbat karena terlalu deras, maka ini tidak apa-apa atau dimakfu ya, karena memang darurat. Kita kan tidak bisa ya menghentikan darah itu keluar. Sudah melakukan berbagai cara yang seperti itu, tapi kok tetap keluar, maka ini dimakfu. Tapi nggak bisa kita langsung dimakfu gitu. Ya harus ada effort tadi, harus ada usaha untuk menyumbat atau mengikat atau bahkan kedua-duanya. Harus ada usaha ini terlebih dahulu. Ribet ya, memang ribet kalau kita menjadi orang yang istihadah atau keputihan terus-menerus, memang ada keribetan semacam ini. Kemudian bagi perempuan yang sakit jika disumbat dan sedang berpuasa, maka cukup menggunakan cara yang kedua. Untuk yang ketiga, selanjutnya setelah menghentikan darah tadi, wudhu dengan mualah atau terus-menerus, yaitu dalam membasuh anggota wudhu, anggota yang sudah dibasuh sebelumnya harus masih basah, belum kering. Kalau dalam wudhu sebenarnya mualah ini adalah sunnah. Tapi ketika dia dalam posisi darurat seperti ini, mualah ini menjadi suatu kewajiban. Artinya gini, pada prakteknya mualah itu adalah misalkan kita wudhu di keran, misalkan di keran depan rumah. Kok tiba-tiba kerannya itu mati? Akhirnya kita harus mencari sumber air dimanapun, misalkan di kamar mandi, dan kita meneruskan wudhu kita. Jangan sampai yang terbasuh di keran tadi tuh sudah kering. Misalnya tadi baru membasuh wajah, artinya jangan sampai kering dan kita melanjutkan untuk membasuh kedua tangan di kamar mandi. Itu namanya muwalah. Kalau dalam wudhu hukumnya sunnah, kalau dalam wudhu biasa itu hukumnya sunnah. Kalau dalam darurat seperti ini maka diwajibkan. Jangan sampai kering, jadi harus sudah wudhu lagi. Niatnya beda dengan wudhu biasa. Kalau wudhu biasa kan nawaitul wudhu li-raf'il hadatsil aswari fardholillahi ta'ala. Kalau ini nawaitul wudhu listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Jadi karena dia darurat, ya wudhunya adalah bukan untuk lirafil hadas, bukan untuk menghilangkan hadas, tapi wudhu untuk diperbolehkannya sholat. Seperti itu. Nah, maksudnya niat wudhu agar diperbolehkannya melakukan sholat. Tidak boleh niat lirafil hadas atau niat menghilangkan hadas, karena dia memang masih mengeluarkan hadas. Kemudian yang terakhir, segera melaksanakan sholat. Hanya saja dia boleh menundanya karena untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat. Misalnya menutup aurat, memakai mukena, terus memakai baju, mungkin menjawab azan, menanti jamaah, dan lain sebagainya. Semua tata cara di atas dilakukan secara berurutan dan setelah masuk waktu sholat. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas yang lain, maka harus diulangi dari awal. Dan yang demikian tadi harus dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu. Sehingga satu rangkaian toharoh hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu dan beberapa kali ibadah sunnah. Jadi nggak boleh dibuat untuk menyamak sholat, itu tidak diperbolehkan, atau untuk kodok sholat gitu.
sama-sama fardunya itu tidak diperbolehkan. Nah, ini sudah untuk yang keputihan. Tadi saya mau menambahi karena sudah, cuman nggak ada di PPT-nya. Untuk tata cara perempuan yang bepergian, tata cara ini sudah sering saya singgung ya. Nah, ini mungkin emang nggak bisa disimak di PPT, bisa dicatat mungkin ya. Untuk tata cara bersuci bagi perempuan, terutama ketika bepergian, kalau dalam keadaan normal, misalkan kita di rumah, ya, langkah pertama adalah melepas celana dalam ketika sudah di dalam kamar mandi. Ini tata caranya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, syarat sah sholat itu adalah suci pakaian, badan, dan tempat sholat, baik dari najis maupun hadas. Ini sudah terlaku atau di setiap kitab fikih yang membahas membahas sholat, membahas toharoh, ini pasti ada. Basyara itu sholat qabla dukhul fiha khamsatu asya'a. Asartul awal toharoh. Anil aqdai minal hadas al aswar wa akbar. Seperti itu. Pasti ada seperti itu. Mulai kitab yang kecil sampai kitab yang gede itu pasti dibahas. Syarat sah sholat adalah suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Baik itu dari najis maupun hadas. Sementara itu para perempuan ini sering mengeluarkan cairan-cairan dari misfinya. Dan dari beberapa cairan tersebut dihukumi najis, seperti halnya malvi tadi, najis, wadhi, atau keputihan. Lalu bagaimanakah seharusnya yang dilakukan oleh para perempuan ketika hendak sholat? Apakah langsung wudhu begitu saja? Ataukah ada cara lain yang diatur oleh kitab fikih? Tadi wudhu aja diatur ya, bagaimana make up-nya itu harus dibersihkan dulu. Nah, ini bagian dari bawahnya juga diatur ini, Mbak Bu. Yang pertama, langkah pertama, pastikan melepas celana dalam ketika sudah di dalam kamar mandi. Sebelum berwudu ya, ini sebelum berwudu. Harus melepas celana dalam agar najis yang menempel pada celana dalam tidak terbawa ketika berwudu, apalagi ketika sholat. Terus kalau saya merasa tidak keluar apa-apa, nah beda lagi. Tapi kalau ada basah-basah di celana, nah ini yang perlu digarisbawahi. Langkah kedua, istinja atau cebok, ya, membersihkan misfi hingga bersih menggunakan air yang suci mensucikan. Dan cara istinja yang sempurna adalah dengan cara duduk agak jongkok. Jadi bukan duduk di kloset, bukan duduk di WC duduk, atau hanya jongkok saja. Jadi yang ketika cebok itu kita posisinya adalah duduk tapi agak jongkok, agak berdiri gitu ya, lalu menyiramkan air sehingga keseluruhannya dapat terbasuh dengan rata dan sempurna. Ini bisa dari belakang nyiramnya atau dari depan, sesuai petunjuk dokter yang katanya kalau cebok itu harus dari, saya lupa dari depan atau dari belakang agar tidak mengakibatkan ISK, infeksi saluran kemih. Nah, langkah ketiga, mengganti bawahan, misalkan rok atau celana dengan pakaian yang suci yang khusus digunakan untuk sholat, karena untuk menghindari terbawanya najis pada rok yang sudah kita pakai sehari-hari atau dipakai sholat. Semisal rok atau celana kita sewaktu di jalan tuh menyeret najis, atau tidak sengaja menduduki najis, kotoran hewan, atau bangkai misalnya. Ini sebagai antisipasi agar pakaian kita tidak membawa najis ketika sholat. Nah, ini sangat penting sekali, tapi kadang kita malas. Langkah keempat, berwudu sebagaimana wudu yang biasanya dengan
berniat nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala, dan ketika berwudu celana dalam yang terkena najis ya jangan dipakai lagi, ganti dengan celana dalam yang baru yang masih habis dicuci ya, masih suci, atau sementara waktu pas sholat nggak perlu memakai celana dalam. Tapi kebanyakan memang orang risih, jadi bisa menggantinya dengan celana dalam baru. Kemudian langkah kelima, memakai mukena yang terusan agar aurat yang tak boleh tampak ketika sholat tertutup sempurna dan tidak tersingkap ketika sedang sholat. Sebagaimana kita memakai mukena putusan. Kalau pakai mukena putusan, ketika kita takbiratul ihram, Sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar, ini akan kelihatan dan mengakibatkan kelihatan ya, dan mengakibatkan tidak sah sholat kita karena terbukanya aurat. Jadi memang harus harus ditutup yang namanya pergelangan tangan ini harus ditutup ketika sholat. Jadi kalau kita pakai mukena putusan tersingkap, ini akan kelihatan. Maka dianjurkan sekali untuk memakai mukena yang terusan. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau kita dalam perjalanan, nah ini dalam bepergian atau mungkin kuliah gitu ya, bukankah sangat repot ketika harus gonta-ganti celana dalam? Sebenarnya tidak akan repot ketika kita sudah terbiasa, tapi saya akan memberikan tips agar tidak ribet dan repot dalam bersuci ketika sedang berada dalam perjalanan. Ini sudah sering saya katakan, saya sampaikan di berbagai pertemuan. Langkah pertama, sebelum bepergian, pastikan selain memakai celana dalam, kita juga memakai panty liner atau pembalut. Ini agar najis yang keluar dari misfi akan terkena dan terserap oleh panty linernya atau pembalut, sehingga tidak terkena celana dalam yang sedang kita pakai. Kalau panty liner, kalau kita sedang deras-derasnya mungkin sering mengeluarkan cairan, ya jangan pakai panty liner, itu kan kecil. Pakai pembalut saja. Langkah kedua, ketika akan sholat, segera masuk kamar mandi, lepas rok atau celananya, berikut celana dalam yang kita kenakan tadi. Kemudian kita istinja dengan posisi duduk agak berdiri, jongkok agak duduk gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu akan mempermudah untuk membersihkan najis. Kemudian langkah ketiga, setelah istinja dengan tuntas, lanjut memakai celana dalam yang kita pakai tadi, namun dengan panty liner atau pembalut yang baru. Jadi yang sudah dipakai tadi dilepas, dibuang, nah kita ganti dengan yang baru, kan yang masih suci. Sehingga pas kita nanti sholat, kita tidak akan membawa najis, ya. Langkah keempat, usahakan tetap memakai pakaian suci yang khusus untuk sholat, misal sarung suci atau rok suci, karena dikhawatirkan pakaian daily yang kita pakai tadi itu terkena najis saat kita beraktivitas. Lalu dilanjut memakai mukena terusan dan melakukan sholat. Nah, tipsnya adalah biar nggak ribet-ribet bawa pakaian gitu, jadi dijadiin satu aja. Biasanya kan ada mukena yang memang terusan tuh ada pouch-nya, itu nanti bisa dalamnya juga ditaruh rok atau sarung untuk suci. Jadi enak dibawa kemana-mana, bisa ditaruh tas, atau ditaruh jok motor, atau ditaruh mobil, itu sangat simple sekali. Nah, ini tips atau tata cara perempuan, tata cara bersucinya perempuan ketika sedang bepergian atau di luar rumah. Kalau di dalam rumah sih enak tinggal mau buka-buka tidak risih. Kalau di luar ruangan pasti agak risih, agak bekewuh. Seperti itu. Ini sudah insyaallah materinya. Ini udah habis, Mbak, ya? Ini sudah habis. Yeah. Mungkin baik, saya akhiri dulu mungkin ya, nanti bisa bertanya. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan, mulai dari tata cara wudhunya perempuan bermake up, terus tentang keputihan dan cara bersucinya perempuan yang sedang bepergian. Monggo yang mau bertanya bisa langsung.
di ini Mbak ya, Mbak Aulia. Monggo Mbak Aulia. Buat teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen, kalau ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Ini ada dari kolom chat, mungkin bisa saya bacakan nggak nih, Firda? Oh iya, monggo. Ya, jadi ini dari Saudari Ardiana. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau mau sholat kan celana dalam dicopot, lalu misal tidak bawa tas, ini posisinya ketika tidak di luar rumah, kan celana dalamnya dikantongin, apakah sholatnya sah ketika mengantongi celana dalam yang ada keputihannya? Nah, ini untuk pertanyaannya. Baik, jadi langsung ya kalau jawab, misalkan ini adalah celana dalam yang terkena najis kan bagian sini ya, Mbak Ardiana. Nah, kalau mau melipat dan mengantongi ini ya ditekuk dulu. Tapi pastikan kadang kalau keputihan itu kan masih ada lendir-lendirnya, itu mungkin bisa dihilangin dulu ya, pakai tisu gitu, dibuang di kamar mandi agar nanti tidak menembus atau mengenai yang bagian lain ya, karena kan pasti yang basah itu bagian bawah sini. Jadi bisa ditutup dulu, kemudian dilipat dengan bagian lain seperti ini, baru dikantongi, ini boleh. Ngoten. Tapi ya sebaiknya tidak dilakukan, ditakutkan nanti akan merembes najisnya. Kalau merembes najisnya akhirnya mengenai yang lain dan mengenai kantong tadi, pakaian yang dipakai tadi. Ngoten. Pripun Mbak Ardiana? Jadi sebaiknya tidak dilakukan dan sebaiknya lebih baik membawa pouch kecil gitu. Enggak. Kalau ini di mana nggih? Ini posisinya tidak di luar rumah. Kalau tidak di luar rumah kan enak, malahan nggak usah tidak perlu dikantongin. Nggih. Karena kalau di rumah itu kan kita lebih private nggih, bisa terserah gitu loh, mau dipegang, mau mungkin bawa kresek atau mungkin nggak usah dimasukkan kantong atau kresek sama sekali, ini kan tidak apa-apa. Tidak ada yang akan melihat, misalkan kalau memang di rumah sendiri, tidak ada non mahram yang akan melihat. Kalau mungkin ibu sendiri yang melihat kan masih nggak apa-apa nggih. Gitu. Melihat membawa celana dalam maksudnya. Nggih, Mbak Adriana, pripun? Mbak Ardiana. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Ardiana. Atau mungkin sudah jelas bisa kasih reaction gitu. Mungkin sudah jelas nih. Dan kebetulan ini saya lihat di aktifan Mbak Ardiana ini sepertinya masih disconnect. Mungkin bisa dilanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, nggih. Monggo. Nanti kalau nggak jelas biar tanya lagi. Nggih, untuk pertanyaan Mbak Ceni, Assalamualaikum nih, mohon tanya tips untuk sholat Idul Adha besok supaya tidak hamilun aja. Kan kalau sholat Id kita menunggu beberapa saat, kan ada jedanya, jadi tidak langsung datang sholat. Nah, kemudian kita nggak tahu keluar najis atau tidak. Nah, kalau seperti itu, pripun gini? Ini dia sedang keputihan, nggih. Posisinya dia tidak mengetahui apakah keluar najis atau tidak. Saat enggak, menunggu maksudnya sholat Id. Nggih. Tapi ini posisinya keputihan apa gimana? Supaya tidak hamilun najasah, dan kalau sholat Id kita menunggu beberapa saat tidak langsung sholat. Kemudian kita tidak tahu keluar najis atau tidak. Kalau memang sedang keputihan, ini mepet-mepet saja Mbak. Diusahakan agak, misalkan kita udah selesai sholat, terus ya memang ada. Tadi kan sudah saya sampaikan juga, bisa menunggu untuk kayak kemaslahatan sholat, misalnya dia menjawab azan,
atau mendengarkan khutbah misalkan, atau kalau sholat id itu kan juga tidak lama banget ya sebelum sholat menunggunya. Itu kalau bisa memang agak mepet. Kalau mungkin sudah adzan kali ya, sudah adzan langsung toharoh tadi, rangkaian toharoh tadi cepet-cepet agar tidak terlalu lama dalam menunggu sholat itu naik gitu atau sudah sholat gitu. Gitu Mbak. Mbak siapa Mbak Cha. Nah, jadi sih Baca. gini, saya Iya. lebih jelaskan lagi. Jadi yang pertama menunggu beberapa saat kan tidak langsung sholat itu termasuk hal-hal yang diperbolehkan atau termasuk kemaslahatan sholat atau jamaah. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau menunggu untuk sholat id ini loh. Karena itu ya tadi termasuk kemaslahatan. Jadi tidak dikategorikan hamilun najasah atau membawa najis. Kemudian kalau mungkin khawatir, kalau kita mempunyai perasaan, aduh nanti gimana ya kalau najisnya keluar gitu. Boleh datangnya mepet-mepet saja. Kalau sudah adzan baru kita bebersih, kemudian pas sampai sholat, sampai sampai masjid itu pas pas mulai jamaah. Ini bagi yang sholat, ini bagi yang masjidnya di depan rumah sih menurutku. Tapi kalau tidak di depan rumah ya ini tidak apa-apa. Itu termasuk kemaslahatan sholat seperti menunggu itu, Mbak Cah. Iya. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Tapi kalau misalkan posisinya tidak sedang keputihan, niku pripun gini? Kalau sedang tidak keputihan, terus Nah, niku pripun? Soalnya tadi mungkin yang dijelaskan oleh Ning Firda itu posisi kalau kita sedang keputihan. Jadi bisa datang mepet-mepet adzan kalau masjidnya di dekat rumah. Kalau misalkan tidak sedang keputihan, niku pripun? Tapi ada rasa khawatir ini saya mengeluarkan najis atau tidak. Kalau tidak keputihan, lah memangnya kenapa? Kalau tidak keputihan kan ya seperti biasanya saja, Mbak. Pripun sih? Itu Kalau nggak paham pertanyaan. perasaan khawatir saja. Oh, hanya Begini. perasaan khawatir. Itu bisa jadi perasaan Iya. was-was. Jadi dihilangkan saja dengan bacaan nas, ta'awud, kayak gitu. Kalau perasaan saja. Jadi kalau yakin itu ya memang harus ada wujudnya. Oh, kayak keputihan, itu yakin, itu ada wujudnya. Kalau masih was-was itu dihilangkan saja. Itu bisa jadi godaan setan, Mbak. Jadi banyak-banyak baca ta'awud dan anas. Maten. Begini, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk Mbak Cha, apakah ada tanggapan? Oh, sampun, ini matur suwun. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Nggih, monggo. Assalamualaikum, ning izin bertanya. Kalau terkait maziniku, apakah setelah dibersihkan najisnya kita bisa langsung wudhu atau harus mandi wajib dulu nggih? Mana itu, Mbak? Mana itu, Mbak? Pertanyaan dari Alzana Rahma. Alzana Rahma, dinding mana itu? Oh, ini. Kalau terkait madi, itu apakah setelah dibersihkan najisnya kita bisa langsung wudhu atau harus mandi wajib dulu? Kalau madi itu kan tadi najis ya, Mbak. Kalau najis ini dia tidak mewajibkan mandi yang ini ya. Kalau mandi ini hanya mewajibkan untuk cebok, membersihkan misfinya. Pokoknya untuk madi dan wadhi, ini tidak mewajibkan mandi besar. Jadi misalkan dia membersihkan misfinya, mau wudhu ya tinggal dibersihkan lalu wudhu, tidak perlu untuk mandi besar. Kalau mani, karena dia memang mengeluarkan mani, ini wajib untuk mandi besar. Perbedaannya di situ. Mani itu tidak najis, tapi mewajibkan mandi besar. Kalau madhi dan wadhi, dia itu najis, tapi tidak mewajibkan mandi besar.
Gitu Mbak Alzana Rahma. Iya, Mbak. Iya. Monggo Mbak, ada lagi? Baik, iya. Enten dulu. Jadi ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ulufun Naimah. Assalamualaikum Ning. Untuk kotoran di sela kuku jempol kaki yang ngoyo untuk membersihkannya apa perlu dibersihkan juga Ning? Karena walaupun kuku tidak panjang tapi kotoran itu tetap ada dan agak sulit dibersihkan sampai benar-benar bersih. Monggo Ning Firda untuk bisa menjawab. Ini tadi masuk yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Untuk kotoran di sela kuku yang jempol kaki itu emang sulit kan Mbak dihilangin. Jadi cukup dipotong saja kukunya, nanti agar ada jalan air untuk masuk. Nah, ini makanya kita harus rajin-rajin untuk memotong kuku, apalagi di jempol kuku itu kan rawan ya, rawan kotor dan kalau tidak dipotong juga akan sakit, biasanya sampai ada cantengan gitu ya. Jadi karena itu sangat ngoyo sekali untuk menghilangkannya dan bahkan sampai menyebabkan sakit ya, karena kita tidak boleh juga untuk menyakiti diri sendiri, maka cukup dipotong saja kukunya, sehingga nanti ada jalan air ya, jalan air untuk masuk ke anggota wudhu gitu. Tapi sepertinya kalau di kuku yang pinggir itu dia adalah anggota yang tidak terlihat secara kasat mata. Dia termasuk anggota batin kalau nggak salah nih. Kalau memang tidak bisa terlihat ya Mbak, itu termasuk anggota batin bukan anggota dohir. Gitu. Biasanya kalau yang sunnahnya itu menyela-nyelai kuku, menyela-nyelai ini loh sela-sela. Nah, ini kalau wudhu itu diginiin jari kakinya, sela-sela jari kaki, jari tangan tuh memang harus terbasuh semua. Kalau sampai di dalam kuku itu tidak tidak wajib, kecuali yang memang mudah untuk dihilangkan seperti di tangan. Ini kan mudah dihilangkan. Maka tidak perlu sampai effort untuk menyakiti diri, menghilangkan kotoran di jempol kaki. Jadi yang bisa saja kayak dipotong kukunya, sehingga nanti air akan masuk lewat situ. Gitu. Karena dia juga bukan anggota dohir. Gitu Mbak Aulia. Baik, terima kasih Ning Firda atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Kurnia. Assalamualaikum, permisi bertanya. Misalkan kita masih punya wudhu, tetapi kita merasa ada cairan di misfi yang terkadang sampai keluar dan membasahi celana dan terkadang juga sampai tidak membasahi celana. Apakah kita tetap harus membersihkan dulu atau boleh langsung sholat nih? Ini kasusnya adalah dia sedang keputihan. Pundi. Pertanyaan dari Mbak Kurnia. Masih punya wudhu, tetapi seperti ada kerasa cairan di miswi, kadang sampai keluar di celana dalam, kadang tidak sampai keluar. Apakah tetap harus membersihkan dulu atau boleh langsung sholat? Yang pertama, ini adalah termasuk was-was. Kalau memang tidak ada yang nampak, itu berarti ya godaan setan saja. Tapi kalau emang jelas-jelas itu nampak keluar cairan, ya itu najis, maka harus membersihkan dulu, kemudian wudhu dan melaksanakan sholatnya. Begitu Mbak Kurnia. Atau kalau mungkin nggak lihat kok dipegang kok basah beneran, oh berarti ya ini memang cairannya keluar. Gitu. Tapi kalau tidak ada berarti ya mboten. Itu hanya godaan setan. Kadang setan tuh mengganggu yang seperti itu. Digoda untuk merasa batal wudhunya gitu. Kalau ternyata yang nggak ada terus kita batal, loh seneng banget tuh setannya. Gitu. Jadi kalau emang ada asar, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ada asar itu bekasnya atau wujudnya, berarti dia
membatalkan, batal wudunya. Tapi kalau tidak ya mboten. Begitu, monggo Mbak Aulia. Iya, terima kasih Ning Firda atas jawabannya. Mungkin bisa Iya. dilanjut lagi karena ini banyak sekali pertanyaannya. Iya, Pada semangat semua ini Ning Firda. alhamdulillah. Selanjutnya dari Mbak Salma Vinanda Safira. Assalamualaikum Ning, izin bertanya. Waalaikumsalam. Tips wudhu untuk pengantin yang full make up niku bagaimana nggih? Terima kasih. Untuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips wudhu untuk pengantin yang full make up. Nah, ini ada keterangannya di Kifayatul Atqiyah apa Kifayatul Ahyar ya, saya lupa kitabnya. Ini sholatnya boleh dijamak. Misalnya kita resepsi ya, mulai akad resepsi, akadnya pagi, setelah subuh kita di make up, akad berlanjut ke resepsi, dan ini resepsi ini nabrak sholat duhur. Nah, kemudian nggak bisa sholat duhur, maka boleh dijamak di sholat asar. Ya mau nggak mau pas di asar ya hapus make up dulu, gitu. Jadi harus ada boleh dijamak duhur asarnya. Tapi kalau bablas sampai malam, ini nanti akan qadha. Jadi yang bisa dijamak cuma maghrib sama isyaknya, kemudian yang duhur sama asarnya jadi qadha. Artinya dosa kalau meninggalkan sholat seperti ini. Jadi ya gimana caranya biar kalau asar itu bisa dihapus make up-nya lalu sholat, baru misalkan ada resepsi lagi, malamnya ya make up-an lagi sampai malam. Seperti itu. Ini boleh loh, sudah diruksoh loh, sudah diperbolehkan untuk dijamak. Jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Ngoten. Jadi ya usahakan waktu asar itu bisa melaksanakan sholat jamak takhir asar. Jadi duhur sama asar dijamak di waktu asar. Begitu Mbak Salma. Ini memang ada kok keterangannya. Karena sholat jamak itu kan memang boleh ya dilakukan ketika kita tuh rupak atau pekewuh. Misalnya kita apa ya, ya kayak keluar kota atau misalkan kita ada repot gitu, itu boleh. Cuman memang tidak boleh dibuat kebiasaan. Misalkan hari ini kita repot di kantor, aduh kayaknya aku nggak bisa deh sholat ini on time misalkan, lagi apa, pokoknya gitu nggak bisa. Terus sholat jamak, duhur dan asar dijamak di asar. Terus besoknya lagi kayak gitu, itu nggak boleh. Bolehnya hanya sesekali saja. Tidak boleh dijadikan untuk kebiasaan. Kan kalau menikah jadi pengantin itu kan sekali aja ya Mbak, nggak tiap hari kan. Maka ini boleh sholatnya untuk dijamak. Tapi ya tadi ketentuannya, usahakan pas asar sudah hapus make up, jadi bisa melakukan sholat duhur dan asar di jamak takhir. Ngoten Mbak Salma. Iya, ini beda. Terima kasih atas jawabannya juga. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ar-Rahmah Hidayati. Jadi pertanyaannya itu, kalau keluar seperti letupan kecil atau angin dari jalan depan atau dari misfi itu, apakah batal wudhunya karena keluarnya tiba-tiba dan tidak bisa ditahan seperti angin ketika lewat jalan belakang gitu nih. Nah, ini tuh apa namanya, kayak ada yang mengatakan ya batal. Tapi ada yang mengatakan itu gelembung-gelembung di misfi gitu loh Mbak, yang apa namanya, yang dia itu kalau dibuat gerak dia akan apa namanya, kayak mengeluarkan letupan-letupan kecil itu. Jadi ini tuh ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau sampean yakin itu anginnya bukan kentut, jadi memang kentut itu bisa lewat depan, bisa lewat belakang. Cuman kalau sampean tidak punya kebiasaan kentut lewat depan, ya yakin berarti itu bukan angin kentut gitu. Tapi kalau punya kebiasaan mengeluarkan kentut dari depan, nah ini bisa jadi batal sholatnya. Ngoten.
Iya, biasanya memang tidak bisa ditahan yang angin-angin seperti itu. Kalau tidak bisa ditahan sih biasanya ini bukan ketut ya, kayak memang, sesuatu kayak gelembung-gelembung di misfi yang memang itu akan meletup-meletup ketika dibuat untuk gerak, apalagi tergesek dengan air misalnya, gitu. Ya tadi, kalau sampean mempunyai kebiasaan, mengeluarkan itu, berarti ya bisa jadi itu kentut, kalau tidak berarti ya bukan, ngoten. Gitu Mbak Aulia. Oke nih. Terima Banyak kasih. sekali. Iya, ini semangat sekali nih partisipan kita hari ini. Selanjutnya Enggak ada lanjut. pertanyaan dari Mbak Jauhan. Assalamualaikum nih, izin bertanya. Kalau sedang berpergian tadi kan solusinya lebih baik bawa rok atau sarung yang suci buat sholat. Kalau misalnya kita pakai gamis niku pripun gini? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jauhar. Kalau kita pakai gamis ini akan memang agak menyulitkan ya, agak menyulitkan kita ganti. Ya, kalau memang pengen sholatnya itu suci ya bawa baju sucinya ya gamis aja, nggak apa-apa. Jadi pakai gamis yang adem misalnya, sekarang kan banyak homey dress yang adem-adem kayak gitu ya. Bawa aja, jangan bawa rok atau sarung, tapi bawa homey dress atau daster lah. Daster yang berapa sih itu 50 ribuan itu kan enak ya, semriwing gitu. Artinya dia ringan untuk dipakai. Nah, boleh pakai yang seperti itu. Kenapa sih kok saya menyarankan untuk membawa rok atau sarung? Kadang bawahan kita ya, kalau atas kan, kayak enggak lah ya, enggak kena, ya mungkin bisa, tapi kalau atas itu sangat jarang, terkena najis. Beda dengan bawah, kadang kalau bawah itu kan keciprat-ciprat atau mungkin, kita menduduki sesuatu yang najis, kotoran kucing misalkan, terus pas jalan kita nyeret-nyeret, apa namanya, telek ayam misalkan, kan seperti itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau kayak gitu, terus kita pakai sholat, otomatis sholat kita nggak sah karena kita membawa najis. Nah, kalau, kasusnya kita sedang pakai gamis, ya monggo membawa pakaian suci berupa daster, seperti itu, daster yang panjang ya. Itu sangat saya rekomendasikan untuk yang hari-harinya memakai gamis. Ngoten, Mbak Johar. Baik, Mbak Aulia, selanjutnya. Oke, terima kasih. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Asla Mi'lal Ma'la. Assalamualaikum Ning, ngapunten izin bertanya. Saya kalau sedang keputihan sering merasa bahwa keputihan itu keluar dari lubang tengah, tempat di mana keluarnya darah haid. Jadi saya merasa harus istinja sampai bersih dengan cara menggosok dengan tangan di bagian tersebut. Apakah itu termasuk vagina bagian dalam dan ketika berpuasa niku berpotensi untuk membatalkan puasa atau tidak? Keputihan sering merasa, dari lubang tengah, tempat keluarnya darah haid. Mhm. Kalau dari, apa namanya, merasa dari tempat keluarnya darah haid, ini artinya ya keputihannya najis. Jadi saya merasa harus istinja sampai bersih dengan cara menggosok vagina dengan tangan. Mungkin menggosoknya jangan sampai masuk ya, Mbak, eee, sampai masuk ke lubang itu kan juga sebenarnya berbahaya. Nggih, kalau sampai masuk, itu berpotensi untuk membatalkan puasa. Jadi kalau menggosok ya di bagian dohir mawon. Ini Mbaknya, kalau keputihan apa ini, keputihan yang keluar dari lubang tengah tempat darah haid itu jelas keputihannya najis. Kemudian istinja, ya istinja dengan menggosokkan vagina dengan tangan, ini boleh, asalkan ya jangan sampai masuk. Ini selain berbahaya juga memang berpotensi untuk membatalkan puasa karena memasukkan, apa namanya, benda ke dalam lubang. Ngoten, Mbak Ahla Milal Ma'la. Jadi memang pelan-pelan saja nggih menggosoknya jangan sampai masuk-masuk gitu.
selain tidak boleh berpotensi batal juga tidak baik untuk apa ya? Istilahnya tuh kalau di medis tuh mungkin ini ada yang lebih paham. Pokoknya tuh saya pernah mendengarkan jangan sampai jadi area situ kan sangat sensitif ya. Jadi kalau untuk menggosok-gosok gitu juga tidak boleh sampai masuk dan dengan keras gitu loh Mbak. Gitu. Jadi akan membatalkan puasanya. Gitu Mbak Aulia. Oke, terima kasih atas jawabannya nih. Iya, udah dibales. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama itu ada dari Mbak Iva. Assalamualaikum nih, izin bertanya, kalau misal kita tahu bahwa kita keputihan, tapi kita tahunya itu setelah sholat, apakah kita harus mengulang sholat lagi? Kenapa Mbak? Kalau kita berarti ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kemungkinan keluarnya ketika sholat, tapi kita tidak tahu. Jadi ini boleh iadah, boleh tidak. Jadi ada pendapat yang mengatakan ini boleh mengulang, wajib mengulang sholatnya, boleh tidak, karena ketidaktahuannya Mbak. Gitu. Tapi kalau saya pribadi akan memilih mengulang sholat saya karena dia keluarnya ketika kita sedang sholat. Jadi kan kalau untuk ibadah ini kan sebaiknya mengambil langkah hati-hati. Jadi sebaiknya ya diulang saja sholatnya. Udah Mbak Aulia, ada lagi kah? Walah. Oke. Ini ada satu pertanyaan, tapi mungkin agak keluar dari topik, tapi masih berhubungan dengan kondisi saat ini nih. Mungkin Nggih. langsung saya bacakan saja nih. Nggih. Dari Mbak Habibah. Assalamualaikum nih, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Apakah kalau mau puasa di hari Jumat, apakah harus puasa juga di hari Kamis atau Sabtunya? Gitu. Nggih. Kalau puasa sunnah hari Jumat, ini memang harus puasa dulu Kamisnya atau setelahnya. Nggak boleh puasa ijenan hari Jumat. Kecuali kalau memang dia kodok puasa, ini boleh, Mbak. Kodok, kan wajib ya kalau kodok. Kalau sunnah saja. Ini harus sebelumnya atau Kamis atau Sabtunya juga harus ikut puasa. Ngoten. Gitu Mbak Aulia. Ini, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaannya sudah terjawab semua gini. Atau mungkin dari Ning Firda sendiri ada tambahan kesimpulan atau mungkin yang lain sebagai penutup kita hari ini. Oke, closing statement ya untuk materi pada apa namanya? Oh, ini ada izin sebelumnya ke Oke, untuk closing statement tentang materi. Mbak ada yang mau tanya lagi? Mbak Habibah itu. Oke, Mbak Habibah. Monggo Mbak Habibah, mumpung masih ada waktu. Oke, silahkan Mbak Habibah. Kita tunggu. Boleh langsung on-mic juga kok. Oke, boleh. Boleh langsung bertanya, Kak? Boleh, monggo. Assalamualaikum. Boleh Mbak Habibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau tanya, kan itu kalau puasa sunnah itu harus Kamis atau Sabtunya. Itu tuh yang melandasi itu harus puasa, itu apa ya? Kayak dalil atau hadisnya gitu, biar lebih yakin. Makasih, Kak. Ya, kalau puasa sunnah memang harus dibarengi Kamis atau Sabtunya. Untuk dalilnya saya nggak hafal, nanti mungkin saya PR untuk saya, nanti saya kirim ke grup ya, grup Mutiara Solihah, karena saya tidak hafal dalil-dalil yang mungkin tidak saya kuasai gitu Mbak Habibah. Jadi bersedia menunggu ya. Nanti saya kirim di grup. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Cuma saya pernah mendengar itu kalau jangan deh ntar salah. Saya mau jawab tapi ntar aja kalau sudah ada tendensi yang benar-benar saya tahu biar nggak kayaknya gitu. Karena emang pernah mendengar kalau Jumat itu hari yang seperti apa, asbabun nuzul apa, ceritanya dulu seperti apa, maka tidak boleh untuk puasa hari Jumat. Tapi nanti kalau referensinya aja sudah lengkap, saya kirimkan ke grup. Gitu, Nanti Mbak boleh Aulia. share link grupnya ya Kak, soalnya aku belum masuk. Oh gitu, ya Mbak hostnya atau Mbak Nila ya, mungkin bisa dikasih linknya grup Mutiara Solihah. Siap, terima kasih Ning. Ya, sama-sama. Sampun ya Mbak Aulia ini. Sudah semua pertanyaannya. Nah, ini ada linknya Mbak Habibah, bisa langsung diklik. Jadi kalau sampai mau masuk Zoom itu kan, itu di situ ada pilihan. Masuk kajian, Zoom, atau grup, atau materi, di situ tuh lengkap sekali. Jadi tinggal diklik gitu, nanti bisa gabung di grupnya. Sampun ya Mbak Aulia ini. Ya, mungkin karena juga tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, mungkin langsung saja bisa closing statement gini, Firda. Oh, iya. Baik, untuk materi pada hari ini kita membahas tentang wudhu ya, bersuci dan wudhu. Ini memang kadang kita anggap ya materi yang remeh, namun ternyata sangat krusial atau sangat berpengaruh dengan keabsahan ibadah sholat kita. Jadi kenapa saya menyampaikan materi ini? Karena menurut saya ini materi yang sangat penting, terutama bagi kita perempuan yang memang mempunyai ritual toharoh tersendiri yang berbeda dengan umumnya, dengan laki-laki misalnya. Jadi semoga yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini dapat membawa manfaat, barokah, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika akan melakukan sholat. Dan semoga ya sholat yang kita lakukan karena kita sudah ikhtiar melakukan rangkaian toharoh yang sesuai syariat Islam, yang disebutkan sesuai dengan kitab kuning, hadis, Al-Quran, dengan harapan semoga ibadah yang kita lakukan, sholat misalnya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Mbak Aulia. Saya akhiri dulu. Terima kasih untuk semua peserta. Sudah istiqomah dalam kajian Mutiara Solihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ning Firda yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di hari Jumat ini dengan materi yang kece abis nih Ning Firda. Dan semoga dari materi yang kita dapatkan tadi, kita bisa lebih menyempurnakan wudhu dan sholat kita. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan atau miskomunikasi. Sekian dari saya, mungkin bisa saya akhiri. Tapi sebelum diakhiri, kita bisa dokumentasi terlebih dahulu, Ning Firda dan juga teman-teman. Mungkin yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Saya tunggu mungkin sampai jam 12.38. Lama banget, Mbak. udah ini udah banyak yang menyalakan kamera. Soalnya ini masih sudah banyak yang cam. Mungkin 12.37 gini kita tunggu. Iya. Emang enak kalau ngaji di Karena Zoom tuh masih bisa belum ada ngapa-ngapain, sambil goleran, sambil masak. Nggih. Oke.
Mungkin bisa langsung saja, nggih. Nggih, monggo. Saya pimpin. Nggih. 1, 2, 3. Oke. Ampun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Ning Firda dan juga teman-teman dan juga Ibu dosen yang telah hadir di acara kajian Mutiara Sholihah pada hari Jumat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Mbak Aulia, ibu-ibu dosen, teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.